Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekarang akan membahas tentang LK3A, merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung berdasarkan CP yang dikaitkan dengan konteks. Yaitu ada 3 kolom. Satu yang akan dibahas oleh saya adalah tentang fase A. Kolom yang ke-1 adalah elemen capaian pembelajaran. Saya mengambil mata pelajaran Al-Quran dan hadis. Capaian pembelajarannya yaitu peserta didik mengenal huruf hijaiyah dan harkatnya, huruf hijaiyah bersambung, dan kemampuan membaca surat-surat pendek dalam Al-Quran. Sekarang tujuan pembelajaran adalah gambaran atau penjabaran dari capaian. Sesudah kita ada capaian pembelajaran, maka kita akan dijabarkan menjadi tujuan pembelajaran. Dari satu capaian menjadi beberapa tujuan. Sekarang tujuannya mengenal huruf hijaiyah dan harkatnya, huruf bersambung. Keduanya, mengenal surat-surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Anas, Al-Falaq, dan Al-Kausar. Itu di fase 1 dan di fase A, yaitu kelas 1 dan kelas 2. Sekarang dalam akidah, kalau dalam elemen akidah yaitu peserta didik mengenal rukun iman kepada Allah melalui nama yang agung Asmaul Husna dan mengenal pada malaikat dan tugas yang diembannya. Sekarang dijabarkan lagi menjadi tujuan pembelajaran, yaitu 1. Memahami rukun iman, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat beserta tugasnya. Yang kedua, kita jabarkan lagi memahami Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ahad, dan As-Somad. Ya, itu ya Asmaul Husna yang dibahas di fase A. Sekarang ada dengan adanya LK3B, yaitu merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada CP yang dikaitkan dengan konteksnya. Elemennya saya ambil tentang akidah akhlak. Capaian pembelajarannya, peserta didik mengenal rukun iman kepada Allah melalui nama-namanya yang agung, Asmaul Husna, dan mengenal malaikat dan tugasnya yang diembannya. Di sini ada kompetensi. Kompetensinya saya mengambil kompetensi memahami. Materinya adalah 1. Rukun iman, 2. Iman kepada Allah, 3. Asmaul Husna, 4. Malaikat dan tugas yang diembannya. Maka kita dijabarkan menjadi tujuan pembelajaran yang diambil dari CP adalah 1. Memahami rukun iman kepada Allah dan para malaikat beserta tugasnya. Kedua, memahami Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, As-Somad, dan ketiganya adalah memahami jadi penjabaran dari Asmaul Husna itu di kelas fase A itu adalah tentang Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ahad, dan As-Somad. Kalau bidang akidah akhlaknya yaitu peserta didik mengenal dialog antara agama dan kepercayaan yang mencari peluang dan tantangan yang bisa muncul dari keagamaan Indonesia. Jadi peserta didik memahami arti ideologi secara sederhana dalam pandangan hidupnya, yaitu dengan ini kompetensinya ada mengenal dan ada memahami. Materinya kepercayaan antar beragama, tantangan yang bisa muncul dari keragaman di Indonesia. Jadi tujuannya itu yang dijabarkan dari
CP adalah jadi dijabarkan lagi menjadi tujuan pembelajaran, yaitu memahami dialog antara agama dan kepercayaan dan menyadari peluang dan tantangan yang bisa muncul dari keagamaan di Indonesia. Keduanya kita kembangkan lagi, memahami arti ideologi secara sederhana dan pandangan hidup yang penting, menjaga kesatuan atas keberagamaannya. Itu kan sudah dijabarkan dari CP tujuannya. Yang ketiganya itu ada LK3C yang merumuskan tentang tujuan pembelajaran dan lintas elemen pembelajaran. Saya ambil di sini adalah tentang fase C. Fase C itu kelas 4. Capaiannya adalah capaian pembelajarannya elemen akidah akhlak. Elemen akidah akhlak itu peserta didik dapat mengenal Allah melalui Asmaul Husna, memahami keniscayaan peristiwa hari akhir, qada dan qadar. Kita jabarkan menjadi tujuan pembelajaran, yaitu menjadi asal 1 CP saya jabarkan menjadi 2 tujuan pembelajaran. 1, tujuan pembelajarannya mengenal Allah melalui Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, Al-Salam, dan Al-Ma'mun. Yang kedua, memahami keniscayaan peristiwa hari akhir, adanya qada dan qadar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semangat, salam bahagia untuk semuanya.